Drama perselisihan antara Nikita Mirzani dan Loli kini kembali memasuki babak baru. Ia tak terima dicap sebagai ibu yang kejam lantaran menghempas Loli dari kehidupannya. Nikita Mirzani akhirnya muncul ke hadapan publik dan meluruskan tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Nikita Mirzani juga secara terang-terangan membongkar tabiat atau sifat buruk putri sulungnya selama ini. Maka inilah 5 sifat buruk Loli yang dikuliti habis oleh Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Loli kerap melontarkan hinaan pada Nikita Mirzani. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika Nikita Mirzani telah menghempas Loli dari kehidupannya. Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani telah mengumumkan jika dirinya telah mencoret nama Loli dari kartu keluarga hingga daftar ahli warisnya. Atas keputusan tegas Nikita Mirzani, tak sedikit publik yang akhirnya berpikir bahwa Nikita Mirzani merupakan sosok ibu yang kejam lantaran tega menghempas putri sulungnya begitu saja. Menanggapi tudingan tersebut, Nikita Mirzani pun angkat bicara dan mengungkapkan alasan dibalik dirinya mengambil tindakan tegas terhadap Loli. Secara gamblang Nikita Mirzani mengaku bahwa Loli telah membuat dirinya merasa sakit hati lantaran berani melontarkan hinaan dengan beberapa kata-kata kasar terhadap dirinya. Lantas, benarkah hal tersebut menjadi salah satu dasar Nikita Mirzani tak menganggap Loli sebagai anaknya lagi? Gue sedih ketika dia ngata-ngatain gue. Itu gue sedih, sampai ada kata binatangnya, ya kan, itu gue sedih. Orang-orang kan taunya gara-gara tidak mau ngikutin kemauan miminya, padahal tidak seperti itu. Gue itu minta tolong ke dia karena dia bisa berkomunikasi dengan itu laki-laki, gue cuma minta tolong untuk kasih tahu dia bahwa apa yang sudah dia lakukan itu tidak baik. Dengan membawa barang-barang gue dari rumah, apalagi peninggalan dari orang tua, bokap, ya kan. Nah, gak tahu kenapa ini anak, mungkin karena ini anak didukung dengan apapun yang dia lakukan, mau salah mau benar sama ini laki, jadi dia lebih condong ke si laki-laki ini gitu. Memang mungkin si laki-laki ini dendam sama gua, dia using lah ini anak karena dibebasin. Dia mau ngapain aja terserah. Kalau sama gua kan ada peraturan, Den. Paham. Punya anak perempuan sama laki-laki beda tahu treatmentnya. Lo kekhawatiran lo tuh lebih besar ke anak perempuan dibanding anak laki-laki gitu. Jadi kalau dibilang gua mengekang, betul gua kekang. Kalau dia pergi kemana-mana nggak boleh sendiri, betul gua kasih satu pembantu di rumah untuk mengintai gitu, cuma jarak 1 meter gitu. Loli pernah mencoba kabur dari rumah. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa sebelum hubungan dirinya dan Loli merenggang, Loli pernah mencoba kabur dari rumah demi untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang tak disebutkan namanya. Bahkan, insiden tersebut sampai membuat Loli mengalami kecelakaan dengan terjatuh dari lantai atas. Merasa kecewa dengan tindakan nekat yang dilakukan Loli, Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya sampai memenjarakan laki-laki tersebut selama beberapa hari. Kan gue pernah posting ya, waktu dulu tuh yang dia jatuh dari lantai 3. Iya, tahu gue. Itu dia kabur, mau ketemu sama orang di depan rumah. Sininya beset, Dan. Jahitannya banyak, saat dijahit dia tidak meneteskan air mata. Tiba-tiba Teh telepon gue nangis-nangis. Madam, katanya gitu kan. Banyak darah di lantai katanya gitu kan. Mana video Teh? Video gue puter ulang kan CCTV. Ternyata dia kayak Rapunzel. Jadi dia pakai spray, diikat di pagar atas rumah, terus dia turun. Badan dia kan agak berat ya. Nggak kuat lah itu. Jatuh sampai kaca yang pecah. Di garasi itu kan tebal sekali ya. Sampai pecah, jatuh. Gue pikirnya anak gue palanya gitu kan segala macam, ternyata enggak. Setelah dicari tahu katanya, oh iya tadi tuh anaknya dibawa sama cowok naik motor. Pacarnya? Nggak tahu gue. Tapi waktu itu orangnya sempat gue penjarain 5 hari. Loli kerap membangkang.
Kehidupan sosial media memang tak bisa menggambarkan bagaimana seseorang tersebut di realita kehidupan sebenarnya. Jika sebelumnya Loli terlihat sebagai anak di bawah umur yang nurut terhadap ibunya, ternyata hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani. Ya, secara terang-terangan Nikita Mirzani mengungkapkan betapa membangkangnya Loli dengan orang-orang yang berada di rumah, hingga membuat asisten rumah tangga yang bekerja tidak betah dengan sikap Loli. Lantas, seperti apa sikap Loli sebenarnya? Gue bilang anak pembangkang juga nggak bisa juga ya, tapi kalau lagi gue nggak ada di rumah, dia menguasai rumah tuh sampai gue tuh ganti pembantu ya, pas ada itu anak tuh mungkin ada kali 8-9 kali. Nggak kuat sama itu anak. Anak energinya gede. Gitu. Ya kadang guru les dikunciin di kamar mandi. Kalau di rumah, ini anak baik gitu. Kalau kata pembantu sih ya memang susah diatur, ya biasa lah kalau anak-anak umuran segitu gitu. Dan gue makin yakin berarti memang pilihan gue tepat nih untuk menjauhi ini orang gitu. Loli menebarkan cerita bohong tentang keluarganya. Tidak hanya membuat Nikita Mirzani merasa sakit hati, Loli juga ternyata dituding telah membuat seluruh keluarga besarnya merasa kecewa. Ya, menurut pernyataan Nikita Mirzani, Loli sempat beberapa kali menyebarkan berita bohong dengan menggembar-gemborkan bahwa keluarga besarnya merupakan keluarga yang toksik. Dia banyak sekali bikin cerita bohong, tapi gue tidak mau biasanya kan kalau ada orang yang ngejelekin gue pasti gue balas gitu Counter. kan ya, gue counter gitu, tapi gue nggak mau karena dia adalah anak gue. Jadi gue diem tuh, terus kok udah diem tiba-tiba kok dia bawa keluarga besar gue, dia bilang toksik lah apa segala macem. Padahal sampai detik ini netizen pun gak ada yang tahu siapa sih keluarga Nikita Mirzani karena nggak pernah ada di media. Tak terima akan hinaan tersebut, Nikita Mirzani pun mengaku telah menutup pintu maaf untuk Loli selama-lamanya, meskipun Loli bersujud di kakinya. Tersinggung, sakit hati iya, bukan gue doang tapi keluarga besar. Ya tetap berarti lu. Masih, tapi untuk menjadi balik lagi ke gua atau ke rumah, bersatu lagi seperti layaknya anak dan ibu, tidak bisa, Den. Patah kali hatimu. Patah banget. Loli memfitnah soal ayah kandungnya. Dalam kesempatan yang sama, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa Loli juga pernah membuat ayah kandungnya sakit hati dengan melontarkan sebuah pernyataan hoax atau tidak benar. Ya, dari segelintir tabiat atau sifat buruk yang dilakukan Loli, tampaknya menjadi wajar jika Nikita Mirzani mengambil langkah tegas dengan menghempas Loli sebagai anaknya. Ayah kandungnya juga sempat kecewa waktu itu. Waktu lagi live atau apa, dia bilang katanya tidak pernah ketemu dengan ayah kandungnya. Makanya yang dia sakiti itu sebetulnya hatinya banyak, Den, bukan gue doang. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan, tapi kalau udah sakit hati, mau apapun yang terjadi, pasti gue enggak gitu.